Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dalam hal ini adalah obligasi, di mana obligasi terdapat tarif bunga kontrak. Apa itu tarif bunga kontrak? Yaitu tingkat bunga obligasi. Tarif bunga kontrak ini dinyatakan secara pasti dan tercantum dalam perjanjian obligasi ataupun sertifikat obligasi, serta persentasenya dinyatakan dalam bentuk tahunan. Agar lebih jelas, kita masuk ke dalam contoh. Bila perusahaan mengeluarkan obligasi dengan nominal Rp1.000 dan bunga 8%, pembayaran bunga dilakukan setengah tahunan atau per 6 bulan. Maka bunga yang harus dibayar tiap 6 bulan adalah Rp1.000 dikali 8% dikali 6 per 12. Didapatlah Rp40. 6 karena pembayaran bunga dilakukan per setengah tahunan, sedangkan 12 karena persentase bunga dinyatakan dalam bentuk tahunan. Penerbitan obligasi diawali dengan pencetakan dan penandatanganan perjanjian obligasi oleh perusahaan penerbit obligasi dan menyertakannya pada trustee dari para pemegang obligasi. Apa itu trustee? Yaitu pihak yang mengelola. Pada saat itu perusahaan membuat sebuah memo penerbitan obligasi yang berbunyi, disetujui untuk menerbitkan obligasi senilai sekian rupiah, dengan bunga sekian persen dan jangka waktu sekian tahun, tertanggal, hari, bulan, tahun, dengan pembayaran bunga setiap tanggal, bulan, dan tanggal bulan. Kenapa 2 kali? Karena pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan sekali. Setelah perjanjian obligasi diserahkan kepada trustee, maka obligasi atau sebagian sudah dapat dijual. Masuk pada contoh. PT Intan menerbitkan obligasi senilai Rp8 miliar, bunganya 9%, dengan jangka waktu 20 tahun, tertanggal 1 Januari 2018, dengan pembayaran bunga setiap 1 Juli dan 1 Januari. Bagaimana jurnal penjualan obligasi ini? Di sini asumsinya obligasi terjual semua. Maka jurnalnya 1 Januari 2018 dengan akun kas pada hutang obligasi dengan nilai masing-masing Rp8 miliar. Lalu untuk jurnal pembayaran bunga 1 Juli atau pembayaran bunga yang pertama, jurnalnya 1 Juli 2018 dengan akun beban bunga pada kas dan nominalnya masing-masing Rp360 juta. Didapat dari Rp8 miliar dikali 9% dikali 6 per 12. 6 bulan ini didapat dari Januari hingga Juli, seperti pada timeline. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu pada pembayaran bunga yang berikutnya, yaitu pada 1 Januari atau pada pembayaran bunga yang kedua, jurnalnya adalah 1 Januari 2019 dengan akun beban bunga pada kas dan dengan nominal Rp360 juta untuk masing-masing akunnya. Didapat dari Rp8 miliar dikali 9% dikali 6 per 12. 6 di sini didapat dari, bisa dilihat pada timeline. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bulan Juli hingga Januari. Lalu bagaimana
Jurnal untuk pelunasan obligasinya seperti ini. 1 Januari 2038. Kenapa 2038? Karena pada soal dijelaskan bahwa masa obligasi ini adalah 20 tahun. Dan obligasi ini terbit pada tahun 2018. Maka akan dilunasi oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi pada tahun 2038 dengan akun utang obligasi pada kas dengan nominal masing-masing 8 miliar rupiah. Berikutnya kita akan masuk pada obligasi dijual di antara tanggal bunga. Obligasi dijual di antara tanggal bunga terjadi ketika penjualan obligasi dilakukan setelah tanggal penerbitan. Akan muncul masalah dengan bunga yang disebut dengan bunga berjalan. Apa itu bunga berjalan? Yaitu bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sampai tanggal penjualan. Kita masuk pada contoh agar lebih jelas. PT Angsa menjual obligasi pada tanggal 1 Maret seharga 9% dengan nominal Rp100.000, pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Ilustrasinya seperti ini. Obligasi terbit pada Januari, namun baru dijual pada bulan Maret. Dan pembayaran bunga yang pertama dilakukan pada bulan Juli. Nah, dari penerbitan hingga penjualan, yang di sini disebut A, itu masuknya periode bunga berjalan. Lalu, pada Maret hingga Juli, itu masuknya periode bunga yang menjadi hak pembeli obligasi. Lalu yang di sini, dari Januari hingga Juli, atau yang C, itu periode bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 1 bulan 7. Nah, untuk timeline ini terdapat 3 periode bunga obligasi. Yang A, ini A, bukan menjadi hak pembeli obligasi. Bunga berjalan ini bukan menjadi hak pembeli obligasi. Sedangkan yang B ini, hak pembeli obligasi. Sebanyak 4 bulan, dari Maret 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang bukan hak pembeli obligasi itu ada 2, 1, 2 bulan. Lalu di sini ada yang C, dari Januari hingga Juli, yaitu bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Namun tidak 100% menjadi hak investor atau pembeli obligasi. Karena obligasinya baru dijual pada bulan Maret. Kecuali obligasi dijual pada 1 Januari ketika obligasi itu diterbitkan. Maka C ini menjadi hak investor atau hak pembeli obligasi. Kita lanjut. Jika pada tanggal 1 Juli PT Angsa menerbitkan obligasi, maka akan membayar bunga untuk satu periode pembayaran bunga atau 6 bulan sebesar Rp4.500 didapat dari 100.000 dikali 9% dikali 6/12. Nah, jurnal untuk transaksi ini bagaimana? 1 Maret, tahunnya tidak dituliskan karena pada contoh ini tidak disertakan tahunnya. Akunnya, kas, pada hutang bunga dan hutang obligasi. Kasnya sebesar Rp101.500.000, hutang bunganya Rp1.500 didapat dari Rp100.000 dikali 9% dikali 2/12. Mengapa 2? Karena transaksi ini mencatat transaksi bunga berjalan dan utang obligasinya Rp100.000.
Mengapa? Agar pembelian obligasi tidak menerima bunga lebih dari 4 bulan, maka bunga berjalan dibebankan kepada pembeli dan akan dikembalikan ketika penerimaan bunga. Seperti ini. Jurnal pembayaran bunga 1 Juli atau jurnal pembayaran pada bunga yang pertama. Maka jurnalnya 1 Juli, akunnya utang bunga dan utang obligasi pada kas. Di mana nilai utang bunga Rp1.500 dan utang obligasi 3.000 didapat dari 100.000 dikali 9% dikali 4/12. 4 ini adalah yang menjadi hak si investor dan kasnya 4.500. Oke. Tarif bunga kontrak ini ada yang sesuai dan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan tingkat bunga pasar. Jika sesuai maka langsung dijual sesuai dengan nilai pari atau nilai nominal. Jika tidak sesuai dengan tingkat bunga pasar, maka dijual di atas atau di bawah nilai pari. Akan muncul diskonto obligasi dan premi obligasi. Diskonto obligasi itu adalah tingkat bunga kontrak lebih kecil daripada tingkat bunga pasar. Sedangkan premi obligasi, tingkat bunga kontrak lebih besar daripada tingkat bunga pasar. Nah, ini contohnya. Tarif bunga kontrak 8%. Sini ada kolom suku bunga dan ada kolom penjualan obligasi. Untuk yang pertama, jika suku bunga pasar 6%, berarti kan dia lebih kecil dari tarif bunga kontrak. Maka disebut premi. Lalu yang kedua, suku bunga pasar 8%, sama kan dengan tarif bunga kontrak, maka disebut nilai pari. Maka penjualan obligasinya itu sesuai dengan nilai pari. Lalu, jika suku bunganya 10%, berarti lebih tinggi dari tarif bunga kontrak, maka penjualan obligasinya menggunakan diskonto. Kita akan masuk ke diskonto. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2019, PT Adinda mengeluarkan obligasi bernilai nominal 100 miliar rupiah dengan bunga 8% dan dengan jangka waktu 10 tahun. Pada saat obligasi diterbitkan, tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 9%. Berarti tingkat bunga pasarnya lebih tinggi. Nah, agar investor mau membeli obligasi PT Adinda, maka Adinda harus menurunkan harga obligasi. Jadi harga jual obligasi lebih rendah dari nilai parinya. Berarti di bawah 100 miliar rupiah. Nah, jika perusahaan Adinda memutuskan obligasi dijual dengan harga 93.492 juta rupiah, maka jurnalnya 1 Januari 2019, akunnya kas dan diskonto obligasi pada hutang obligasi. Untuk kas nilainya 93.492.000 rupiah. Didapat dari sini. Lalu diskonto obligasinya sebesar 6.508 juta rupiah. Itu didapat dari 100 miliar rupiah dikurangin ini harga jual obligasinya 93 miliar rupiah 492 juta rupiah. Lalu hutang obligasinya sesuai dengan nilai obligasinya, yaitu 100 miliar rupiah.
Nah, masuk di amortisasi diskonto. Ada dua metode garis lurus dan metode tingkat bunga efektif. Apa beda? Apa itu metode garis lurus? Kalau ini dialokasikan dalam jumlah yang sama untuk setiap periodenya. Lalu kalau tingkat bunga efektif itu dialokasikan dalam jumlah yang berbeda untuk setiap periodenya. Apa sih amortisasi? Yaitu proses pengalokasian diskonto selama jangka waktu obligasi. Nah, jurnal amortisasi diskonto dengan menggunakan metode garis lurus. Masih dengan contoh yang sebelumnya. 1 Juli 2010. Beban bunganya 4.325.400.000 rupiah. Dan diskonto obligasinya 325.400.000 rupiah. Didapat dari 6.508.000.000 rupiah dibagi 2. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Lalu kasnya itu 4 miliar rupiah didapat dari 100 miliar rupiah dikali 8% dikali 6/12. Lalu kalau jurnal amortisasi diskonto dengan menggunakan metode tingkat bunga efektif, maka beban bunganya 4.207.140.000 rupiah. Ini dapat dari tabel, nanti saya tunjukkan. Lalu diskonto obligasi itu sebesar 207.140.000 rupiah. Didapat dari tabel juga. Lalu kasnya sama seperti yang metode garis lurus, yaitu 4 miliar rupiah didapat dari 100 miliar rupiah dikali 8% dikali 6/12. Ini yang masuk beban bunga, ini yang masuk di amortisasi. Caranya, ini kan harga jualnya. Yang pertama harga jual, ini sudah saya kasih keterangan di bawah. Yang pertama, periode 1 penjualan obligasinya sebesar 93.492.000.000 rupiah. Lalu untuk yang berikut-berikutnya di bawah-bawahnya itu didapat dari nilai F. Ini. Untuk yang kedua, nilai F-nya nilainya dari F yang pertama. Lalu untuk yang ketiga, dari nilai F yang kedua. Seperti itu. B ini, atau beban bunga yang dicatat, didapat dari A dikali tingkat bunga pasarnya 9% pada soal, dan dikali 1 kali periode pembayaran bunga, 6/12. Didapatlah angka-angka ini. Lalu yang C, atau bunga yang akan dibayarkan, itu didapat dari nilai parinya kan 100 miliar rupiah pada soal, dikali tarif bunga kontrak 8% pada soal, dan dikali 1 periode pembayaran bunga, 6/12. Didapatlah 4 miliar ini. Lalu D didapat dari B dikurangin C. Lalu yang E, diskonto yang belum diamortisasi. Nilai parinya 100 miliar rupiah dikurangi A, lalu dikurangi D. Lalu untuk nilai F, atau nilai buku akhir periode, itu didapat dari A ditambah D. Seperti itu. Agar lebih mudah, gunakan Excel untuk perhitungan ini. Lalu berikutnya kita masuk pada premi.
Pada tanggal 1 Mei 2020, PT Jaya menjual obligasi yang seluruhnya bernilai nominal 100 miliar rupiah dengan bunga 11%, jangka waktu 10 tahun, dengan tanggal bunga 1 Mei dan 1 November. Pada saat obligasi diterbitkan, tingkat bunga pasar adalah 10%, sehingga obligasi ditawarkan dengan harga 106 miliar 232 juta rupiah. Lalu, jurnal penjualan obligasinya adalah 1 Mei 2010, akunnya kas pada hutang obligasi dan premi obligasi. Kasnya 106 miliar 232 juta rupiah, hutang obligasinya 100 miliar rupiah. Nih. Lalu premi obligasinya 6 miliar 232 juta rupiah. Didapat dari 106 232 juta rupiah dikurangin 100 miliar rupiah. Lalu untuk jurnal pembayaran bunga dan amortisasi premi periode pertama, seperti ini. Bunganya sebesar 5 miliar 311 juta 600 ribu rupiah. Didapat dari tabel, nanti saya tunjukkan. Lalu premi obligasinya sebesar 188 juta rupiah, 188 juta 400 ribu rupiah. Juga didapat dari tabel. Lalu kasnya sebesar 5 miliar 500 ribu rupiah. Nih, tabelnya di sini. Nah, di sini. Ini ilustrasi timeline-nya. 2 bulan di sini. Dari 1 November hingga 31 Desember. Dia 2 bulan. Kalau yang ini 4 bulan. Catatan 1 Mei. Dari 1 Januari hingga 1 Mei. Maka jurnal pada 1 Mei dicatatnya 1 Mei 2011, akunnya hutang bunga, beban bunga, dan premi obligasi pada kas dengan nominal sekian, sekian, dan sekian. Nah, ini didapat dari tabel. Sama seperti jurnal pada 31 Desember. Perbedaannya kalau 31 Desember di sini dikalikan 2 per 6. Kalau ini 4 per 6. 4 per 6, 4 per 6. Yang membedakan adalah waktunya. Di sini, timeline-nya. Oke, lalu kita masuk pada perlunasan pada saat jatuh tempo. Callable bonds, yaitu obligasi yang dapat dilunasi sebelum waktu pelunasan. Perusahaan penerbit obligasi wajib membayar sebesar nilai pari dan membayar premi pelunasan. Mengapa terjadi callable bonds? Karena tingkat bunga pasar turun secara tajam. Kita langsung masuk pada contoh agar lebih jelas. Di sini ada PT Cinta menerbitkan obligasi dengan nominal 1 miliar rupiah. Setelah pembayaran bunga dicatat pada tanggal 1 April 2017, premi yang belum diamortisasi berjumlah 12 juta rupiah. Lalu pada tanggal 1 April 2017, PT Cinta memutuskan untuk membeli 1/10 dari obligasi yang beredar.
kurs obligasi yang berlaku pada saat itu adalah 98,5, yang artinya 98,5% dari nilai pari. Lalu jurnal penarikan kembali obligasinya seperti ini. Pada tanggal 1 April 2017 ada akunnya, utang obligasi dan premi obligasi, pada laba penarikan obligasi dan kas. Utang obligasinya jelas 1 miliar di sini ada soal. Premi obligasinya didapat 1.200.000 rupiah. Didapat dari nih, premi yang belum diamortisasi sebesar 12 juta dikali 1/10, yaitu pembelian kembali obligasi yang beredar. Lalu kasnya didapat dari 98,5% dikali 1 miliar, didapatlah 985. Nah, ini laba selisih antara nilai pari atau nilai nominal dengan nilai pasar sebesar 2.700.000 rupiah. Intinya sih, debit dan kredit ini dia harus sama, harus balance.